Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kami bersyukur pagi hari ini untuk kesempatan baru untuk kami berkumpul bersama, berfellowship bersama di embun pagi. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan, biarlah melalui firman ini kami bertumbuh, kami terus menjadi pribadi yang terus berpengharapan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk para lektor, untuk penyampai firman Tuhan, dan kami semua yang mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bu Lumiasi. Ya, kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Kami persilakan untuk para lektor memulai dari Bu Veronica. 2 Tawarik 16 ayat 1 sampai 14. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, raja Aram, yang diam di Damsyik, dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel. Dan mereka memukul kalah Iyon dan Abel Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispa. Pada waktu itu, datanglah Hanani, pelihat itu, kepada Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu. Oleh karena itu, terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Yetopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini, engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini, engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu, Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya, yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya, dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud.
Mereka membaringkannya di atas petiduran yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah campuran yang dicampur menurut cara pencampuran rempah-rempah, lalu menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya. Ya, dilanjutkan Pak Abul. Baik, saya lanjutkan. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apabila perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari, sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu lebih suka dirugikan? Tetapi kami sendiri melakukan ketidakadilan, dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk pencabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-sekali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakan Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih untuk para lektor yang telah membacakan firman Tuhan, Ibu Veronica dan Pak Abdul Sian. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh banyak Gembala Pastor Joseph Paul Zhang. Ya,
sembari menunggu beliau, kami ingatkan kembali untuk saudara-saudara kita eh, yang terlibat aktif di pelayanan embun pagi atau baik itu di dokter medsos dan lain-lainnya itu kami harapkan kehadiran Anda untuk hadir di setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia bagian barat di technical session untuk ada yang bertugas sudah bisa dievaluasi dan untuk perkembangan selanjutnya supaya kita bisa perhatikan ke sana supaya Zoom dan komunitas kita ini bisa lebih baik lagi untuk harapan kita seterusnya. Terima kasih. Kami silakan untuk Pastor Paul untuk renungan firman Tuhan. Silakan Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru bagi kita semua yang menanti-nantikan Tuhan dengan penuh dengan pengharapan. Saudara, tadi saya sudah ganti semua, tadi pengurus, minta maaf saya tadi lagi nyoba ya, untuk menghilangkan B1, B2 tadi ya di belakang nama-nama, karena kan semua penerima bantuan sudah nampak muka ya, nampak wajah. Jadi saya menghilangkan semua kode supaya jangan nanti ada seperti perbedaan. Oh, kok ini kan jangan sampai begitu juga ya. Jadi kita semua equal di sini, saudara. Namun bagi penerima bantuan diharapkan untuk nampak wajah, kita belajar ya untuk bisa nampak wajah, kecuali memang ada sesuatu yang kurang pas nanti ya, tentu moderator para co-host nanti ngecek ya. Jadi tadi saya menghilang tulisan B1 B2-nya ya saudara ya, supaya jangan terus ditengeri orang, oh ini penerima bantuan, nggak usah begitu saudara ya, nggak baik juga ya rasanya ya. Nah, nanti namanya Anda jangan rubah-rubah sendiri ya, jangan rubah-rubah nama sendiri supaya pengurus bisa absen, kasih absen. Karena untuk menerima bantuan khusus yang komunitas kita harus ada absennya. Mengapa Anda harus datang ke sini? Harus, kalau mau ngasih mah ngasih aja Pak, enggak. Kita nggak bisa ngasih aja. Kita harus mengajari Anda di setiap embun pagi ini ada banyak sekali tips pelajaran kehidupan. Saya pernah dalam posisi Anda. Anak saya dulu sekolah malah nggak ada yang bayari, saudara. Nah, ya, anak saya itu sekolah ya, setahun kita benar-benar kandas nggak ada yang bayari anak saya, saudara. Serius, saudara ya. Waduh, setiap ambil rapot kita nggak ambil rapotnya. Beneran. Terjun bebas kita waktu itu ya. Selama 1 tahun. Oh enggak ya, malah hampir imbasnya 2 tahun ya yang. 2 tahun malah saudara ya. 2 tahun. Kita kolaps habis-habisan. Di saat itu, aduh rasa malu apa sampai anak saya dari international school, sekolah bilingual bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu yang bahasa Inggris itu, tak pindah ke sekolah biasa. Itu aja masih enggak mampu bayar. Sebelumnya saya tuh saya tuh kalau di gereja Tuhan, saya kan tidak pergi ke gereja itu. Cuman kalau saya nyumbang ke gereja itu, kalau saya lagi ada banyak uang, saya sumbang gila-gilaan, saudara. Kalau saya nyumbang, hari-hari itu saya bangkrut, saudara. Karena saya sekolah nggak bisa bayar. Ya, dan perlakuan dari pengurusnya tidak menyenangkan. Sampai waktu itu karena saya masih tidak dewasa ya, saya sampai ngomong ya, kamu gila ya, saya tuh nyumbang gereja itu banyak sekali loh. Sampai tak ungkit-ungkit, saudara ya. Rumah ada bukti transfernya semua, saya nyumbang gede-gede saudara. Saya gila cuma duit segini kamu. Nah itu ya saudara, sampai saya merasa terhina sekali ya. Tapi itu dulu ya. Kalau Anda mau nyumbang aja saudara, nggak usah jingkit-ungkit. Tapi kan saya nggak dewasa dulu, ungkit-ungkit jadinya ya, karena jengkel ya. Karena saya merasa jadi dipermalukan lah gitu ya. Tapi untung ibu gembalanya baik ya saudara ya. Baik sekali sama kita. Karena kita kenal teman kuliah juga. Nah, jadi terus ibu gembalanya mungkin waktu meeting yayasan kan ibu gembala hadir. Udah jangan di ini lagi, jangan ditagih lagi, jangan diurusin, jangan dikejar-kejar gitu ya. Anaknya juga jangan sampai dalam tanda kutip diintimidasi, diteror gitu ya, suruh bayar. Kasihan. Nah, itu selalu ada ya, dan itu sangat memang menyedihkan sekali. Justru di sekolah Kristen kita banyak mengalami, saya dulu sekolah Katolik sama saudara, kasusnya saya malah dulu 6 tahun. Jadi SD kelas 1 sampai SD kelas 6, saya nggak pernah ngambil rapot.
Dari SD kelas 1 sampai SD kelas 6 saya nggak pernah ngambil rapot saudara dulu. Ya, waktu kecil itu. Makanya waktu begitu saya tahu NEM-nya saya 8,5 ya saudara ya. Sampai 8, kan NEM saya tinggi ya saudara ya. Terus saya bilang sama mami saya, ini jangan sekolah di sini lagi. Di sekolah swasta ya. Oh, no, mami saya ribut. No. Jangan. Soalnya apa udah malu saudara. Saking malunya saya. Ya. Saben kali ini mesti saya disetrap saudara ya. Disetrap. Ya disetrap karena nggak bayar sekolah. Kurang ajar ya guru ya. Yang kalau orang tuanya yang disetrap anaknya. Itu terjadi ya. Waduh, ngeri ya saudara ya. Saya tahu rasanya nggak bisa bayar sekolah seperti apa. Ya, saudara ya. Nah sekarang setiap orang di sini ya, kita usahakan supaya jangan sampai anakmu sampai nggak bisa sekolah gara-gara orang uang apa nggak bisa disupport ya, pakai sepatu bolong. Oh, saya ngalamin 6 tahun malah 9 tahun sampai SMP kelas 3 ya. Sampai saya kudu jualan SD SP Porkas, saya baru bisa beli sepatu sendiri tuh. Saya pakai sepatu bolong, sepatu bekas terus ya. Seragam juga lungsuran, nggak pernah beli seragam baru saya, lungsuran terus. Sekarang anak-anak Anda pakai tas baru, sepatu baru setiap tahun ya. Jangan sampai ada orang membuli anak Anda gara-gara tasnya bau busuk, bau terasi, bolong-bolong ya. Sepatunya bolong mangap ya, kan setahun sekali kan dibelikan sepatu. Jangan sampai anakmu ya, teman-teman yang lain punya buku, anakmu nggak ada bukunya. Makanya kita kasih beasiswa juga supaya bisa beli buku yang baik ya, ada persiapan sekolah. Jangan dipakai sama orang tuanya. Aduh, jadi kadang-kadang kalau ngeliat orang tua yang begitu kalian kelewatan loh. Itu kan dana buat anakmu, bukan buat kamu. Biar anakmu itu punya harga diri di sekolah, punya dignity. Ya, makanya kamu dikasih itu buat anakmu, bukan buat kamu. Ya, ingat-ingat saudara ya. Aduh, saya wanti-wanti bener-bener ya. Kamu kan sudah susah, kamu udah kere. Jangan sampai anakmu ikut kere gara-gara kamu. Makanya kita kasih beasiswa. Jangan sampai anakmu dibully orang gara-gara kere. Itu anak ingat sampai tua dendam. Ya, saudara ya. Dan ingat, kasih tahu ini Tuhan yang kasih buat kamu. Ya. Nah, tetapi ya di sini kamu harus berani mengakui saya. Canda saudara ya, bukan mengakui saya. Kamu di sini ya jangan terima uang di sini, kamu jangan takut-takut malu-malu, jangan. Ya pernah ada orang ya nggak mau masuk ke sini karena takut nanti masuk penjara gara-gara terlibat saya saudara ya. Nggak ada urusannya. Ya, tidak ada urusannya. Belum pernah ada orang dalam komunitas ini yang masuk penjara. KC itu karena dia keluar dari sini. Dia nggak nurut saya, makanya masuk penjara. Serius saudara ya. Belum pernah ada orang masuk penjara dalam komunitas kita. Bahkan Galarua yang kita drive begitu rupa saja, nggak ada yang masuk penjara saudara selama di sini. Ya kalau sudah keluar dari sini bukan urusan saya. Tapi selama di sini tidak ada satu pun yang masuk penjara. Belum pernah ada. Dan tidak akan pernah ada. Saya jamin itu. Ya, bahkan masuk penjara aja kita rawat kok. Ya KC saja sudah nggak di sini ya. Dulu ikut kelas kita, terus ya bukan apa sombong atau apa dia keluar. Terus ikut sama ya salah pergaulan ya intinya. Saya sudah bilang kamu ke sini. Malah ikut orang lain ya. Ikut orang lain. Ya udah saya biarin aja. Kalau masuk penjara nggak nurut. Coba kalau dia nurut aja si Edwin itu Metatron. Udah enak hidupnya kan. Nurut tuh. Lalu keluar surat penangkapan itu Edwin itu. Ya sekarang sudah dari sini Edwin udah bahagia, sekarang tinggal beres-beres semua, malah ketemu sama saudaranya. Saudaranya ternyata pejabat saudara ya. Saudaranya Edwin di sini ternyata pejabat saudara di Belanda. Jadi sekarang ini apa namanya luar biasa sekali ya, komunitas kita ini berkembang terus ya. Tapi resikonya apa? Resikonya komunitas kita karena berkembang dengan cepat, ya pasti ada gesekan, ada gegeran. Nah, terutama di dalam pengurus. Jadi ketika kita memberikan beasiswa ke Anda, itu kita di dalam itu kita ribut, ya. Ketika kita memberikan bantuan sembako, ketika kita kasih makan,
Selalu ada orang-orang yang punya perbedaan. Ya, konflik sesama pengurus. Nah, so far konflik ini paling berakhir dengan salah satu keluar, mutung. Ya, paling parah ya, keluar mutung. Mutung lalu nggak ikut komunitas lagi, ngilang. Saya sayangkan ya, harusnya nggak perlu hilang. Ya, kalau pendapat Anda tidak disetujui, bukan berarti kami menolak Anda. Ya, loh, saya dengan pengurus kadang-kadang saya nggak setuju, cuma saya biarin aja. Ide untuk bikin depot segala macam, kita nggak disetujui, ya saya diamkan saja. Ya kan, saya punya beberapa, ya dulu ada markasi disuspend ya 1,5 tahun ya sama Pak Steven. Waduh, saya panik ya saudara kita. Ya saya diam saja. Tapi ternyata baik. Ya ternyata mendatangkan kebaikan. Walaupun saya nggak setuju sama Pak Steven, tapi ternyata baik sekarang ada markasi. Ya, sudah disuspend semuanya. Diharap proyek-proyek di cancel semua. Sekarang malah bagus. Ya malah kita punya proyek NTT, kita punya proyek Eropa. Ya kan, ada kasih itu. NTT kita mau kasih sembako ya di sana ya, sama membangun rumah. Sama kita juga bikin kasih beasiswa untuk 100 anak NTT. Bayangin 100 anak ya. Ini berarti kurang lebih ya berapa tuh? Setidaknya 30 juta, setidaknya minimum kan. 50, 100 juta tuh sama bangun rumah. Nah, tiap bulan, tiap bulan. Ya, ini tegangan tinggi, ini proyek tegangan tinggi, 100 juta tiap bulan, saudara. Ya, harus masuk sini, harus masuk. Kenapa? Karena di sini kamu diajarin tiap hari. Kamu kan nggak mungkin kamu mau kere terus kan? Loh, saya bilang kere, maaf ya, saya nggak menghina, karena saya juga pernah ngalami kere. Bagaimana saya bisa lepas dari kere? Itu saya sharing di sini semua dan saya tidak malu. Saya sharing, saudara. Ketika saya diburu debt kolektor, ketika saya sampai harus masuk penjara, ketika saya tertipu, ketika saya marah, semua saya cerita di sini. Ya, pergumulan dan mengapa saya bisa menang. Ya, saya dari keluarga miskin, sama ayah saya, orang tua saya nggak menang. Nggak menang, saudara. Sampai matinya kere. Saya berdoa sama Tuhan, ya, nggak dikabulkan, nggak dikabulkan. Berantem terus sampai matinya, berantem ya, kurang 6 bulan mau mati baru rukun mereka. Tuh, saya ngalamin, ya, keluarga yang hancur, udah karu-karuan, ya, hancur lebur keluarga saya itu ya, orang tua saya itu. Nah, saya cerita sama Anda, salahnya di mana? Saya cerita ke Anda dengan saya open semua, tidak ada yang saya tutupi. Ya, salahnya di mana? Di mana salahnya saya? Di mana saya cerita ini loh. Dan itu adalah kesalahan yang umum. Ya, kesalahan yang umum terjadi. Karena saya juga mengamati, saya sekolah tinggi ya. Saya sekolah paling lama saya sekolah ya sampai doktor. Jadi saya pun mengamatin. Nggak asal ngomong jeplak. Ya, saya nggak subjektif, tapi saya ngomong dengan objektif. Saya cerita ini loh masalahnya. Saya belajar psikologi, saya belajar segala macam tentang ilmu sosial, saya belajar segala macam ya. Dan kalau Anda nurut sama yang saya omongkan, seharusnya kamu tidak lebih dari 2 tahun ya, sudah mulai ada perbaikan, maksimum 4 tahun kamu sudah pulih. Sebenarnya masalahnya banyak yang nggak nurut, bandel, terlalu bandel. Sampai kalau saya ketemu pengennya tak ceweng, saudara ya, pengen tak keplak ndase, saudara. Ini orang bandel sekali. Bukan saya benci, bukan, tapi kemerempet, ini orang bandel banget sih. Udah diajarin. Terutama itu ya, sesama kita yang berantem di chat YouTube tuh tadi pagi tuh, tadi malam ya, tadi malam. Ini orang udah diajarin tiap hari, kalau ada orang fitnah kamu, ada orang salah ngomong tentang kamu, nggak usah marah, nggak usah bereaksi berlebihan. Ya, masih saja itu ya di chat ya. Jangan ya yang di chat YouTube ya, teman-teman kita ya, para ininya kita, para loyalis kita yang selalu ikutin kita di YouTube. Nggak usah, jangan berantem. Sudah diajarin. Nah, itu loh contoh ya. Udah diajarin aja masih bandel. Makanya kamu di sini tiap hari, saudara. Bahkan mungkin kamu bandelnya minta ampun, bebalnya minta ampun. Kita nggak pernah tahu
Di dalam setiap pagi dengar firman Tuhan, tiap pagi kamu dengar firman Tuhan, tiba-tiba ada satu nyangkul rema. Tiba-tiba satu nyangkul rema. Apa yang terjadi kalau satu nyangkul rema? Kamu mengalami breakthrough. Ya, kamu akan mengalami breakthrough, saudara. Ada satu saja rema, ya, kamu akan mengalami breakthrough. Langsung rumah tanggamu pulih, anak-anakmu baik, ekonomi baik. Serius, saudara. Serius. Pasti breakthrough. Ya. Nah, di dalam masa-masa itu ada orang yang gesekannya sama saya, saudara. Nah, ini kan Belai gesekannya sama saya. Lalu dia nantang ke saya. Nantang ke saya, gesekan ke saya. Lalu kamu mencari keadilan. Kamu mau ngeluarkan semua isi perut kita ke channelnya orang Islam. Nah, itu yang namanya mencari keadilan kepada orang tak beriman itu loh. Saya sangat menyayangkan orang-orang seperti ini ya. Buat saya mereka sudah bukan teman. Kalau mereka sudah nyebrang ke Islam. Kalau kamu masih ngomong-ngomong, ngerasain saya, jelek-jelekin saya di channelnya orang Kristen, saya masih bisa terima. Ya biasa, namanya orang salah paham kan boleh. Tapi kamu ke orang Islam, kamu ngower-ngowerin saya, saudara. You, me, and. Bukan saya benci kamu, tapi saya tidak tahu siapa kamu. Ya, tiba-tiba kamu jadi mualaf, saya pusing nanti. Jadi, sudah selesai. Siapapun kalian orang Kristen, bertengkar sesama Kristen, lalu kamu masuk ke channel orang Islam, jelek-jelekin orang Kristen lain, saudara. Buat saya, selesai. Siapa dulu? PS Sarah, ngaku-ngaku pastor ya, ngaku pastor, tapi saya nggak tahu itu. Carinya sama orang Islam. Karena saya marahin ya, saya buka bongkar. Tak omelin, saudara. Pergi ke orang Islam. Amin Wijaya, Alengso. Siapa lagi itu pergi ke orang Islam? Buat saya sudah finish kamu. Kamu bukan teman orang Kristen, kamu temannya orang Islam. Kamu pengkhianat. Ya, mencari keadilan kepada orang tak beriman kan udah ngajar. Kiamat itu ya, buat saya udah makanya tak pisui langsung, saya najis. Buat saya najis, saudara. Ngomong sama orang itu najis buat saya. Serius, sudah najis. Kenapa? Ya, nggak senang aja, saya nggak mau. Kamu pengkhianat, saya nggak tahu. Saya tidak tahu kamu akan mengkhianati siapa lagi akan kamu khianati. Ya, ketika kamu sudah nyebrang ke orang Islam, kamu sudah mengkhianat. Kata Yohanes bilang, ngasih salam pun jangan. Bukan kita benci, tapi kamu harus hati-hati. Berarti orang ini tega. Ya, di kiamat, siapa lagi itu ya, yang rajin ke orang Islam, jelek-jelekin orang Kristen di tempatnya orang Islam. Nah, itu hati-hati itu, saudara. Kamu udah nggak usah dengerin lagi. Ya, kalau perlu busur-busur bilang, pengkhianat, Yudas, gituin aja. Yudas itu bukan ketika kamu si Ruben Onsu, itu bukan, itu namanya orang nggak punya iman. Ya, si Richard Lee, itu namanya bukan Yudas. Yudas itu ya kayak si kiamat itu. Dia ngaku Kristen, tapi ngelaporin kita orang Kristen ke orang Islam. Yudas itulah si Amin Wijaya. Katanya konangan dia cabul juga ya, menghamili janda. Cabul juga si Amin Wijaya ternyata. Akhirnya kan semua kebongkar semua kan. Kita tinggal belum tahu tuh Alengso. Lihat aja suatu ketika Tuhan buka satu-satu ya orang-orang yang nyebrang ke orang Islam ini, ya kan, yang mengorbankan kita orang Kristen untuk mencari keadilan. Alasannya karena dia diperlakukan dengan tidak adil oleh orang Kristen, lalu dia pergi ke orang Islam. Buat saya dia adalah pengkhianat. Tidak adakah di antara kita yang bisa menjadi orang yang bijaksana untuk nasihatin? Kamu carinya ke orang Islam, ke musuh. Ya kan? Saudara, kamu dan saya akan menjadi hakim dari para malaikat. Tadi siang Sanggam nanya tadi malam. Hakim para malaikat itu, apa hakim malaikat? Saudara, malaikat itu bukan yang gentayangan, makhluk gentayangan loh, saudara. Ya, kan sudah dibilangin bolak-balik ya. Keledai pun itu malaikat. Batu pun itu malaikat. Apapun, tiang awan, tiang api itu malaikat, saudara. Badai itu malaikat. Banyak hal. Malaikat itu adalah sesuatu yang diutus oleh Tuhan kepada kita. Mengapa kita menghakimi para malaikat? Ada dua. Ya. Kalau Anda lihat customer service ya,
Terus Anda kan disuruh kasih senyum atau marah, kasih emoticon itu kan, disuruh ngeklik. Nah, Anda kan sudah menghakimi customer service itu kan. Anda pergi ke customer service-nya itu Telkomsel, terus nanti di mejanya dia ada dari gambar senyum sampai gambar marah. Anda mau pilih yang mana? Oh, kalau customer service-nya baik, kamu kasih senyum yang paling bagus, bintang 5. Kalau jelek, kamu kasih bintang yang paling rendah. Ojol kan juga sama kan, ojek online kan. Begitu, kamu kasih review, bintang 5. Atau kasihnya bintangnya 1. Ya kan? Sama kan? Nah itulah, kita menghakimi para malaikat itu seperti kita menghakimi para utusan. Ketika kita ini melakukan perbuatan yang pelayanan kepada sesama kita jemaat ini. Ya ini kalian semua yang B1, B2 itu tadi ditulisin tadi ya. Terus kalian lihat kita pelayan-pelayan kita nih. Ini orang kok merendahkan kami ya, itu merendahkan saya. Terus kamu merasa direndahkan, baik salah kamu atau salahnya dia. Kita bukan ngomong siapa salah. Tapi kan ada dalam hati kamu menilai. Itu kamu sedang menghakimi para malaikat itu, saudara. Ya itu kamu sedang menghakimi para malaikat. Ya, kami diutus untuk melayani Anda. Itu kami para malaikat. Lalu Anda menilai pelayanan kita. Aduh, ternyata ini melayani tanpa pamrih ya. Oh, ternyata ini begini. Tapi ternyata penghakimanmu salah. Ya kan? Karena ternyata dasar kamu yang sombong. Ada omongan sedikit, kamu ngomongnya nyelekit. Oh, saya pernah dengar lagi meeting, terus ada orang yang protes karena salah satu pengurus ngomongnya nyelekit ya, saudara ya. Bisa jadi si pengurus itu yang nggak baik, bisa juga kamu yang terlalu sombong, terlalu angkuh perasaan. Misalnya itu kan. Nah itu namanya kamu menghakimi para malaikat. Menghakimi dengan benar atau menghakimi dengan tidak benar. Ya. Jadi itu contohnya itu penghakiman para malaikat itu salah satunya itu seperti itu. Ya. Kamu menilai sebuah pelayanan orang. Kamu menilai, oh ini hamba Tuhan ini baik ya. Oh ini hamba Tuhan ini tulus. Oh kelihatannya kamu penghakimannya baik. Oh ini baik. Ternyata kamu nggak tahu, oh dia busuk, dia lagi ngali kamu. Ya kan? Nah itulah penghakiman para malaikat, saudara. Ya, karena kami semuanya adalah para malaikat. Ya. Tetapi juga ada malaikat-malaikat yang jatuh. Ya. Para malaikat yang jatuh. Ya, si siapa itu? Dan Jemumek. Nah, itu kan utusan yang jatuh, malaikat yang jatuh. Kita kan juga melakukan penghakiman. Ya kan? Ya kan, termasuk siapa itu? Richard Lee, ya kan, Gilbert. Kita kan melakukan penghakiman. Kita tidak boleh menghakimi sesama kita, tapi kan di dalam hati kita menghakimi pelayanan dia. Ya kan? Para utusan ini melayani kita dan hati kita kan menilai ini pelayanannya baik apa nggak baik. Ya kan? Dan mereka yang sudah jatuh pun kita menghakimi mereka. Makanya kita diajari untuk berhikmat, minta hikmat dari surga. Kita diajari untuk rendah hati. Ya. Anda tidak ingin menghakimi, tetapi mau tidak mau Anda akan menghakimi. Sekarang pun Anda sudah mulai menghakimi. Tetapi nanti di akhir zaman kita akan menghakimi. Semua orang, semua yang pernah diutus kepada Anda. Baik itu batu, keledai, monyet, anjing, bahkan gembel yang datang pada Anda. Ya kan? Untuk memberkati hidup kita. Siapapun, saya. Anda juga menghakimi saya. Dari zaman. Pelayanan saya bagaimana kepada Anda. Makanya, ya, jangan cari penghakiman kepada orang tak beriman. Mintalah penghakiman kepada Tuhan. Ya. Belajar untuk jangan apalagi menghakimi. Sebisa mungkin kita jangan menghakimi walaupun tetap ada penilaian di hatimu. Tapi selalu datang pada Tuhan. Minta hikmat dari sorga. Ya. Sekali lagi, Anda datang kemari. Kenapa kita wajibkan untuk 75% kehadiran? Karena Anda harus dengarkan firman Tuhan tiap hari. Jangan bertengkar, jangan dikit-dikit lapor polisi. Ada orang yang shock gara-gara adiknya polisi, kakaknya polisi, omnya, tantenya, dikit-dikit lapor polisi, dikit-dikit lapor polisi, dikit-dikit lapor polisi. Nyilai banget nih orang ini, saudara ya. Saya dulu maklar kasus. Saya tahu kalau namanya lapor polisi itu apa, saudara. Kalau saya punya utang, orang itu lapor polisi, nggak tak bayar sisa uangnya, saudara. Serius, nggak tak bayar. Kenapa? Mendingan saya bayar polisinya. Saya punya utang 1 miliar, orang itu udah urusan polisi. Saya kasih polisinya 100 juta. Nggak akan lanjut itu perkaranya, saudara. Jangan Anda percaya saya. Ya, nggak akan lanjut perkaranya. Sudah saya lakukan.
Sudah saya lakukan. Ya, ini jangan dikit-dikit lapor polisi, jelek-jelek saudara ya. Jangan dikit-dikit lapor polisi, dikit-dikit lapor polisi. Belajar kamu untuk punya hati yang mengalah, belajar punya hati yang mengampuni, belajar. Ini berkatmu banyak. Ya, kecuali kamu diperkosa, kecuali kamu mau dibunuh, nah itu lapor polisi. Tapi kamu cuma masalah utang, masalah tersinggung, pencemaran nama baik, ya lapor polisi, kepret. Masalah-masalah begitu aja lapor polisi, jelain temen. Iya kan? Cuma, ya kan? Kamu masalah cekal, kecuali hanya dua hal. Saya ya masalah KDRT yang luar biasa, sama kedua masalah pemerkosaan, masalah seksual, kamu lapor polisi. Harus, sebab kalau enggak nanti kamu disalahin juga. Kalau kenapa kamu mau diperkosa nggak lapor polisi? Berarti kan kamu menikmati kan, tambah disalahin masalahnya. Ya, dua hal ini kamu harus lapor polisi. Jangan nggak lapor, malah harus. Ya, KDRT yang berlebihan, ya namanya laki-laki perempuan, kadang-kadang perempuan nggak sabar kan ngeplak suaminya. Kamu jangan lapor gitu aja lapor polisi KDRT. Ya jangan, saudara ya. Kan sekarang banyak perempuan-perempuan berani ngaplok suaminya ya, saudara ya. Terus suaminya lapor polisi karena takut. Ya kan? Ya enggak usah. Atau sebaliknya ya. Tapi kalau berlebihan loh sampai biru-biru sampai kamu masuk rumah sakit, ya lapor polisi. Kalau enggak kamu nanti tambah bahaya, bisa mati. Demikian juga dengan hal seksual, kamu kudu lapor polisi. Sebab kalau enggak dibilang suka sama suka. Ya. Kalau nggak lapor polisi, nanti terjadi lagi. Dan ngomongnya suka sama suka. Kenapa dulu nggak lapor polisi? Ya karena aku nggak mau ribut, Pak. Lalu si sananya bilang, enggak, dulu suka kok, suka sama suka. Kamu kalah. Ya, itu ya. Tapi yang lainnya, jangan dikit-dikit lapor polisi, dikit-dikit lapor polisi. Percaya saya. Ya, masalah utang piutang, masalah pencemaran nama baik, masalah cek remeh ya. Masalah saling misu-misu, nggak usah lapor polisi. Ya. Apalagi kamu pergi ke orang Islam, kalau kamu ceritain saudaramu ke orang Islam, kepada you, me, and. Tuhan Yesus memberkati.